Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku, para peserta kalam GKI Marta Direja. Hari ini Kamis 11 Juni 2020, saya Pendeta Stefanus Lim rindu mengunjungi Ibu Bapak Saudara-saudari di rumah kita masing-masing lewat acara kalam kuliah Alkitab malam yang disiarkan secara online. Ibu Bapak, saudaraku, ada tema yang bagus banget nih untuk kita ikuti dalam kalam kali ini. Temanya keren. Apa itu? The new normal, ya, atau kenormalan baru. Dalam bahasa Jawa digunakan istilah the new normal itu dengan ungkapan lumrah enggal. Ya, lumrah enggal berarti zaman dimana kita siap memasuki kenormalan baru. Tapi masyarakat Jawa Tengah itu pinter membuat sebuah ungkapan yang lebih puitis. Lumrah enggal atau the new normal atau kenormalan baru, mugia dados enggal lumrah. Semoga menjadi enggal lumrah, cepet normal. Wah, itu sebuah harapan. Saya yakin ini juga harapan Ibu Bapak, saudara-saudari dan saya. Harapan kita bersama. Ibu Bapak, saudaraku, mari kita mengawali acara kalam malam ini. Saya sudah bawa alat musik gitar ukulele. Saya mau mengajak kita nyanyi dengan penuh semangat, penuh sukacita. Lagu dalam bahasa Inggris mengatakan singing glory praise the Lord. Ayo kita memuji-muji Tuhan, kita nyanyi penuh kemenangan. Itu sukacita kita bersama. Mari Ibu Bapak, saudaraku, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Singing glory praise the Lord, hallelujah. Singing glory praise the Lord, hallelujah. Singing glory praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Everybody praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah. Everybody, hallelujah, praise the Lord. Everybody, hallelujah, praise the Lord. Everybody, hallelujah, praise the Lord. Mari kita buka dalam doa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, malam hari ini kami boleh menyiapkan diri mengikuti kuliah Alkitab malam. Tuhan, pakailah hamba-Mu ini membagikan renungan sabda firman-Mu untuk membuat kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Mari Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan hamba sekarang mendoakan di malam hari ini untuk siapapun anak-anak-Mu yang sedang mengikuti acara kuliah Alkitab malam di rumah kami masing-masing secara online. Kami punya hati yang siap untuk bertumbuh dalam firman. Kami punya hati yang siap bertemu dengan kebenaran sabda-Mu. Diberkatilah kuliah Alkitab malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersama. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita dalami bersama
dipilihkan dari Injil Markus pasal 2 ayat 21 dan 22. Ayo Bapak Ibu ikut membaca, mengucapkan bareng-bareng dengan saya ya. Yuk kita baca Markus 2 ayat 21 dan 22. Bareng-bareng begini. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Amin. Ibu Bapak, saudara yang terkasih, topik the new normal itu sesuatu yang sangat baru, maka harus disikapi juga dengan sikap yang baru. Sikap yang baru kayak apa? Ada seorang penyanyi mencoba mengubah lagu country menjadi lagu syairnya tentang new normal. Keren. Yuk kita dengar. Memang diucapkan pakai bahasa Jawa, tapi ada terjemahan bahasa Indonesia. Kita dengar sama-sama ya. Demikian.
Ya, new normal, tatanan urip anyar. Nah, Ibu Bapak, saudaraku, new normal ternyata membawa habitus atau kebiasaan yang berubah. Segala-galanya jadi baru. Misalnya apa? Dulu kita kemana-mana nyantai aja. Sekarang kita kemana-mana mesti pakai masker. Ya, kita boleh melihat new normal. Di sana sini sekarang tersedia hand sanitizer. Ya, bagaimana kita menggunakan cairan disinfektan untuk membersihkan tangan kita biar tidak ada virusnya. Atau kita ketemu dengan orang-orang yang selalu pakai sarung tangan. Ya. Kita juga boleh melihat bagaimana satu dengan yang lain jaga jarak atau physical distancing. Bahkan dalam kerumunan dijagai supaya ada social distancing, dibatasi. Ya. Supaya tidak berkerumun orang banyak. Bentuk kegiatan sekolah pun diubah, modelnya bukan pertemuan di kelas, tapi model daring, ya, model online dari rumah. Kita boleh melihat ibadahnya pun ibadah online, tidak lagi datang ke gereja, tapi dari rumah masing-masing. Lalu bagaimana dari tempat pekerjaan, orang diubah modelnya, semula kerja padat karya, sekarang jadi padat teknologi, atau orang sebutnya work from home, kerja dari rumah. Inilah habitus baru, kenyataan-kenyataan yang harus kita terima dan kita lakukan protokol kesehatan ini untuk hidup di zaman new normal. Ibu Bapak, saudaraku, bagaimana bacaan Alkitab kita malam ini mau bicara tentang keadaan yang berubah. Ayo, yang pertama kita baca Markus 2 ayat 21. Saya ajak Bapak Ibu saudara-saudara membaca bareng saya ya. Markus 2 ayat 21. Kita ucapkan bareng-bareng begini. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Ibu Bapak, saudaraku, pada zaman Injil ini ditulis, ataupun pada saat zaman Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran firman ini, kita boleh melihat bahwa yang namanya pakaian, baju ini adalah barang yang bernilai mahal. Jadi di sana sini kita masih ketemu orang yang kepingin tetap menggunakan pakaiannya itu, tapi sayang kok sudah ada yang robek. Nah, baju yang robek ternyata pada zaman itu bukan dibuat, tapi ditambal. Nah, Tuhan Yesus melihat bagaimana orang-orang kalau nambal baju itu harus hati-hati. Kayak apa maksudnya? Misalnya ada baju robek begini. Untuk menambal itu dibutuhkan sepotong kain kecil. Nah, dengan jenis kain macam apa baju yang robek ini bisa ditambal, harus dipilihkan. Kalau kain yang dipakai ini adalah kain jenis baru, kain yang baru itu masih bisa menyusut. Ya, kain yang baru itu bisa mengkerut. Apa yang terjadi? Maksudnya mau nambal baju yang lobang, tapi gara-gara ditambal pakai kain yang baru, malah tambah robek, tambah koyak bajunya. Jadi kalau memang mau nambal pakaian yang lobang, harus dicari kain yang tepat. Jangan pasang kain yang baru. Saya jadi ingat dulu
zaman SMP, SMA, kadangkala sebagai anak laki-laki, bagian yang sering kali robek itu bagian celana, tepatnya bagian pantat, karena sering duduknya perosotan. Nah, kalau celana itu mulai robek bagian belakang di sini, maka akan dibuatkan tambalan. Tambalan yang kainnya itu paling tidak warnanya mirip-mirip, biar orang tidak tahu kalau ini celananya tambalan. Ya, tapi itu zaman dulu, ibu bapak, saudaraku. Kalau zaman sekarang harga pakaian sangat murah, terjangkau, bisa dibeli kapanpun dan banyak tempat menjualnya. Zaman dulu waktu saya SMP SMA, pakaian itu masih sesuatu yang mahal, masih sangat sulit didapatkan. Nah, ibu bapak, saudaraku, Tuhan Yesus mau mengajarkan pakaian yang robek nggak boleh ditambal asal sembarang nambal. Tidak boleh digunakan kain yang baru yang belum susut dipakai untuk menambal pakaian yang robek. Nanti malah tambah robek, tambah besar sobeknya. Lalu Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan yang kedua. Menarik sekali. Ayo kita baca sama-sama Markus 2 ayat 22. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari membaca bersama saya ya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Apa maksudnya, ibu bapak, saudara yang terkasih? Zaman dulu ketika Injil Markus ditulis, ataupun pada zaman ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak pada saat itu, Tuhan Yesus melihat bahwa hasil perkebunan anggur menghasilkan buah-buah anggur yang perlu diperas, nanti menjadi cairan minuman air anggur yang enak. Tapi pada zaman dulu belum ditemukan wadah botol-botol berbahan gelas. Belum ditemukan botol-botol wadah menggunakan plastik misalnya. Tapi zaman dulu yang ada adalah bentuknya kantong kulit. Coba kita lihat gambar ini. Seorang yang memiliki hasil perkebunan buah anggur, setelah buah anggur itu diperas, ditaruh dalam wadah tempayan, sekarang akan dituang. Dan di manakah wadah yang disiapkan untuk dituangi cairan minuman air anggur ini? Maka yang satu ini membawa kantong kulit. Tuhan Yesus memberikan perhatian khusus. Coba lihat, ini kantong kulit yang lama, sedangkan air anggur yang dituang ini air anggur yang masih sangat baru, yang baru saja dipetik. Apa yang terjadi kalau anggur baru dimasukkan ke dalam kantong kulit yang tua? Jadinya begini, ibu bapak, saudara-saudaraku, kantongnya pecah. Mungkin kita tanya, Pak Stefanus, kenapa air anggur yang baru dimasukkan dalam wadah kantong kulit yang lama malah kantongnya pecah? Kita sama-sama tahu. Yang pertama, air anggur yang baru saja diproses itu di dalamnya mengalami proses fermentasi, mengeluarkan gas. Ada kekuatan yang besar sekali. Nah, kalau ditaruh pada wadah kantong kulit yang lama, kita pun tahu yang namanya kantong kulit yang lama itu sudah tidak lagi elastis, sudah tidak lagi bisa berkembang, sudah tidak lagi bisa mulur ke sana kemari.
Kalau diisi air anggur yang ada gasnya, proses fermentasi terjadi, maka kantong kulit ini pecah. Dan akibatnya ambiar. Ya, air anggurnya terbuang sia-sia, kantongnya pun rusak. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, air anggur yang baru harus ditaruh pada kantong kulit yang baru. Ibu bapak, saudaraku, hari ini Tuhan Yesus memberikan dua perumpamaan yang bagus. Yang pertama, menambal baju atau kain yang robek. Jangan menggunakan kain yang belum susut, kain yang masih baru. Jangan. Nanti bajunya, kainnya malah robek. Lalu Tuhan Yesus mau mengatakan juga perumpamaan yang kedua. Air anggur yang baru harus ditaruh pada kantong kulit yang baru. Ibu bapak, saudara yang terkasih, lalu apa kaitannya dengan the new normal? Bukankah the new normal ini keadaan tatanan hidup yang sangat berbeda, hidup yang sangat baru, tata cara kehidupan yang tidak sama dengan biasanya. Kalau kita masih pakai sikap-sikap yang lama, kita tidak akan bisa memahami bagaimana zaman new normal ini bisa kita hadapi dengan baik. Tapi mungkin muncul pertanyaan, Pak Pendeta, apakah aku masih bisa menyesuaikan dengan tatanan hidup yang baru ini? Tatanan cara hidup the new normal semacam ini. Apakah aku sanggup? Jangan takut, jangan khawatir ibu bapak saudaraku. Ternyata Tuhan menciptakan kita manusia ini dengan kemampuan beradaptasi, kemampuan menyesuaikan pada keadaan. Dan itu ada pada setiap manusia. Bahkan termasuk dari anak kecil pun bisa kok beradaptasi dengan keadaan, bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Mana contohnya? Lihat anak kecil ini, dia berpikir harus turun dari tempat tidur yang tinggi. Apakah dia bisa menyesuaikan diri? Kita lihat videonya, lucu sekali. Untuk mencapai tujuan, kita harus berencana dan berusaha. Bagaimana disesuaikan dengan kemampuan? Anak ini mau turun dari ranjang. Ranjang itu terlalu tinggi untuk kakinya yang pendek. Apakah dia menyerah? Enggak. Aku masih punya selimut. Coba kalau aku taruh selimut di bawah sana, bisakah aku turun? Kok masih jauh ya? Aku tambahi. Kalau bantal gimana? Wow, keren. Anak ini benar-benar kepengen menyesuaikan diri. Coba kalau dengan bantal udah bisa belum ya? Belum nyampe loh kakiku. Apakah aku menyerah? Melihat tatanan keadaan yang belum bisa aku hadapi ini. Lihat saudaraku, anak kecil ini mencoba berusaha, mencoba berjuang, tapi tetap belum berhasil. Dia lihat, oh masih banyak bantal kok. Kenapa aku menyerah? Aku coba tambahi bantal lagi. Puji Tuhan. Anak ini mencoba menyikapi keadaan tantangan yang baru dengan menambahkan ganjal bantal. Ya, biar kakiku sampai. Apakah kamu bisa nak? Lihat apa yang terjadi. Anak ini merasa aman sudah, kakinya ada di atas bantal. Aku bisa turun pelan-pelan. Puji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan. Anak ini bisa turun akhirnya. Dan ada senyum kemenangan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, keadaan the new normal, keadaan baru yang kita sendiri nggak tahu harus bagaimana menghadapinya. Tapi kalau Tuhan beri semangat pada saudara dan saya,
kita tidak takut, kita nggak akan gentar, kita pasti bisa. Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri daya adaptasi, Tuhan beri keberanian untuk melakukan banyak hal, sehingga kondisi the new normal atau lumrah enggan segera dapat berubah menjadi enggal lumrah, menjadi cepat normal lagi, karena aku bisa menyesuaikan diri. Ingat saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus berikan perumpamaan di malam ini. Menambal kain yang tua, tidak boleh menggunakan kain baru yang belum susut, nanti makin merobek kain. Ingat saudaraku, untuk menuangkan air anggur yang baru dibutuhkan kantong yang baru. Jangan pakai kantong yang lama, nanti kantongnya pecah, air anggurnya tumpah kemana-mana. Untuk menuang air anggur yang baru diperlukan wadah kantong kulit yang baru juga. Untuk menghadapi tatanan baru, hidup dalam kondisi the new normal, yang dibutuhkan semangat yang baru, kekuatan yang baru, perjuangan yang baru. Kita pasti bisa. Mungkin muncul sebuah pertanyaan, Pak Stefanus, kapan keadaan segera menjadi normal? Kita nggak pernah bisa menjawab sampai kapan ini terjadi. Tapi kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. God is good. Tuhan itu baik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Begitu Ibu Bapak, saudaraku, saya mau mengajak kita sama-sama menyanyikan lagu ini ya. Kita nyanyi sama-sama, saya akan ambil gitar, mengiringi lagu ini buat kita semua. Kita nyanyikan bagian refrennya saja. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui kuliah Alkitab malam ini Engkau memberi kepada kami pengertian tentang keadaan yang baru yang harus kami hadapi, tatanan dunia yang baru. Ketika kami boleh memasuki kehidupan dalam suasana the new normal, Tuhan, hari ini Engkau boleh melihat pergumulan anak-anak-Mu yang sekian lama, hampir 3 bulan ini, mengalami kondisi menghadapi pandemi virus COVID-19. Tuhan, Engkau tahu
Betapa kami rindu dapat segera mengalami keadaan yang Tuhan pulihkan. Betapa kami rindu bisa bertemu dalam suasana yang lebih baik lagi. Namun kami pun tahu bahwa di luar sana keadaan belumlah normal. Keadaan masih cukup berisiko. Sehingga kami mesti memasuki tahap yang disebut tahap hidup the new normal. Tuhan, ajari kami untuk tetap menjaga diri kami dengan perlindungan kasih-Mu. Tuhan, tambahkan kepada kami daya tahan tubuh yang baik. Tuhan, berikan kepada kami kedisiplinan untuk menjaga diri, memperkuat daya tahan tubuh dengan istirahat yang cukup, dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, dengan menambahkan vitamin yang diperlukan oleh tubuh kami. Oh Tuhan, kami rindukan keadaan ini dapat kami hadapi bersama dengan-Mu. Hamba mendoakan setiap keluarga, anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing. Tuhan, jangan biarkan semangat kami menjadi surut. Tuhan, tetap beri semangat terus. Tuhan, beri kemampuan kami beradaptasi, menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling kami. Bersama Tuhan pasti kami bisa. Sambil kami menunggu waktu Tuhan, waktu yang terbaik, Engkau nyatakan bagi gereja-Mu, bagi jemaat-Mu, bagi bangsa yang kami cintai ini, bagi negeri di mana kami tinggal di dalamnya, bahkan bagi dunia di mana kami hidup bersama. Tuhan, pulihkan keadaan negeri bangsa ini, pulihkan keadaan dunia kami, pulihkan keluarga kami, berkati pergumulan kami masing-masing dari rumah kami. Terima kasih Tuhan untuk kuliah Alkitab malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu meneguhkan hati kami, memberkati kami, membuat kami berani melangkah. Karena kami bersama dengan-Mu. Siapkan kami Tuhan untuk menghadapi perubahan-perubahan tatanan hidup yang baru. Bersama dengan Tuhan kami akan menang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin.